Pak, apakah Bapak saat asma atau saat sesak nafas Bapak menggunakan pelega? Iya, saya menggunakan pelega lebih dari 2 kali Pak seminggu. Kalau dijawab iya, nah berarti sudah menunjukkan asmanya tidak terkontrol. Nah, kemudian tanya lagi, Bapak, apakah selama sesak napas muncul, Bapak sulit nggak Pak melakukan aktivitas misalnya naik tangga atau jalan atau berbicara nih? Kayak saya nih sekarang bicaranya udah kenceng banget ya. Ada saya dulu waktu asma, tuh ngomong aja susah gitu. Ada orang ngomong aja udah gitu ya. Sekarang udah ngomongnya udah enak banget ya. Apakah Bapak beraktivitas terganggu ketika lagi asma, misalnya berbicara, naik tangga, jalan? Jika jawabnya iya, udah positif, Bapaknya tidak terkontrol asmanya. Ya, jadi secara garis besar kita tanyakan frekuensi gejala asmanya, gangguan aktivitasnya, dan bagaimana penggunaan peleganya. Ya, dari sini baru kita sepakati, shake hand sama pasiennya. Oke Pak, yuk kita sama-sama buat perencanaan bagaimana ke depannya agar asma Bapak terkontrol dengan baik. Jadi harus sama dulu nih persepsinya. Kalau nanti pasiennya merasa, oh saya asmanya terkontrol, apotekernya bilang, oh Bapak tidak terkontrol, tapi tidak ada titik temunya yang dikatakan terkontrol dan tidak terkontrol, maka akhirnya pemahamannya menjadi kurang. Jika pemahamannya kurang, absolutely pasien tidak akan memahami tujuan terapi. Ya, jadi teman-teman harus memastikan dulu nih bahwa pasiennya sepemahaman dengan kita. Nah, hal yang terakhir yang perlu digali, ya ini tentunya teman-teman sudah pasti lihat ya, kalau pasiennya udah, waduh, ngapas aja udah susah, udah nyeri, udah nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya sih nggak ke apotik ya. Kalau yang ini udah pasti rujuk ke dokter. Tapi kalau misalnya masih bisa ke apotik, masih bisa berbicara, ya berarti masih bisa ditangani dengan swamedikasi. Tapi kembali lagi, swamedikasi ada tatanannya. Ada obat-obatan yang bisa dalam ranah apoteker diberikan tanpa resep dokter. Ya, ada juga dengan resep dokter obat keras tapi masuk ke dalam daftar obat wajib apotik yang boleh diserahkan oleh apoteker ya. Jadi ini kembali lagi kepada visual analog skill-nya. So, jadi asma itu apa? Tadi kita udah bicara dari awal, slide saya pertama sampai tadi yang terakhir, asma gejala seperti yang teman-teman jawab sampaikan. Adanya mengi, gitu, rasa sesak napas, yang sebenarnya ditimbulkan karena apa sih teman-teman? Karena adanya inflamasi kronik. Jadi kalau kita lihat nih, ada perbedaan kan. Dulu nih saya sedih nih lihat ini nih teman-teman. Waduh, kok saluran pernapasan saya beda banget ya, kayak kembang gitu ya. Dan bener loh, kalau sesak tuh rasanya langsung menjepit gitu ya, diameter ininya mengecil gitu ya, dan kemudian apa nih kayak pastelnya ya, apa ininya nggak smooth lagi, beda sama ini kayak berjinjot gitu, apa namanya, berjonjot gitu ya. Dan ini kalau perbedaan yang normal dengan yang tidak normal ya, kalau yang normal diameternya besar gitu ya, kalau yang ini lebih mengecil, dan ketika terpicu alergen ya pasti lebih mengecil lagi, sehingga tadi akhirnya terjebak udaranya, akhirnya kalau ketika dikeluarkan berbunyi ngik 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 seperti itu. Jadi ini dikarenakan apa? Komponen yang penting dalam asma adanya inflamasi kronik saluran pernafasan yang akhirnya menimbulkan keterbatasan aliran udara, dan ini bisa menimbulkan gejala. Gejalanya bervariasi. Ya, kadang-kadang gejala ada satu yang gejala yang serta dengan dada tertekan dengan nyeri, ada juga cuma sesak tapi menginya terasa terdengar sangat jelas. Jadi gejalanya bervariasi. Inflamasi, obstruksi, dan hiperresponsif saluran nafas sifatnya itu menetap. Ya, bahkan kadang tidak ada gejala dan bahkan saat tidak ada gejala dan fungsi paru normal. Nah, itulah makanya teman-teman kadang-kadang kalau misalnya pasiennya bilang, oh saya terkontrol dengan baik. Nah, tapi ternyata bukannya terkontrol dengan baik. Gejalanya saja yang tidak nampak. Padahal di dalamnya masih ada inflamasi dan hiperresponsif saluran nafas. Ya, nanti kita sampai ke slide itu, gitu ya. Nah, kalau ditanya lebih lanjut lagi, sebenarnya tadi kalau kita kan sebagai apoteker nggak ada apa ya kewenangan atau tidak ada kompetensi ya untuk melakukan diagnosis lebih lanjut. Biasanya kita hanya mengumpulkan assessment atau mencari informasi dengan gejala-gejala yang tadi di awal. Tapi sebenarnya gejala-gejala lain atau faktor penunjang lainnya sebenarnya bisa dijadikan sebagai penegat bahwa memang pasiennya adalah asma ya, termasuk pemeriksaan fisik ini biasanya dokter gitu ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya terkait dengan volume expirasi paksa atau kapasitas vital
paru-paru. Biasanya ini dokter sih yang melakukan pemeriksaan. Waktu saya dulu diobatin, saya juga akhirnya diperiksa tuh FEV-nya saya berapa, KFP-nya saya berapa. Makin lama makin naik, makin lama makin naik. Wah, seneng banget. Akhirnya kemudian saya terbebas gitu ya dari obat-obatan yang memang harus saya konsumsi dalam jangka waktu panjang pada saat itu. Nah, teman-teman, sekarang nih kalau kita bicara tadi asma, sama seperti apa sih ya, kayak istilahnya gunung es gitu ya. Jadi yang gunung es tuh nggak cuman ibu-ibu yang lagi marah sama suaminya ya. Gunung es itu juga kayak asma nih. Jadi kalau kita lihat nih yang tampak oleh pasien kan yang ini nih teman-teman nih. Ya, yang saya udah nggak ada asma, nggak ada seseknya. Oh, saya udah mulai bagus nih, udah bisa beraktivitas sehingga dia kemudian mengklaim bahwa dia sembuh. Dia mengklaim bahwa dia tidak perlu lagi obat-obatan gitu. Tetapi ini yang tidak tampak ya, yang sebenarnya ini yang perlu kita intervensi. Yaitu apa terjadinya hiperresponsif dan inflamasi, kemudian remodeling dari saluran nafas. Ini sama sekali tidak terlihat dan wajar kalau pasien tidak merasa bahwa sebenarnya dia masih perlu mendapatkan terapi atau intervensi obat-obatan yang sifatnya reguler. Ya, jadi ini di sini kalau kita lihat berarti kalau hanya ininya saja yang diobati, ini yang tidak diobati, maka yang terjadi adalah apa nih? Berarti asmanya tidak dapat ditangani dengan baik ya. Jadi kegagalan mengobati inflamasi saluran nafas secara adekuat justru malah dapat memperburuk gejala asma dan nanti terjadi resiko eksaserbasi yang lebih parah. Ya, jadi kalau seperti ini, gambar ini nih teman-teman bisa tunjukkan ke pasiennya, Bapak ini ya, Bapak saat ini gejalanya sudah mulai berkurang, eksaserbasi sesak nafasnya juga tidak terlalu berat seperti dulu. Congratulations ya Pak, berarti bisa mengurangi lah keluhan yang Bapak rasakan. Tetapi Pak, karena Bapak saat ini juga mengalami asma, jadi perlu saya jelaskan selain dari faktor keluhan yang Bapak rasakan, ada hal yang saat ini juga harus kita tangani bersama Pak, yaitu bagaimana caranya mengatasi ini Pak, hiperresponsif bronkus, inflamasi, dan bagaimana mengatasi juga remodeling saluran nafas. Caranya gimana Bu? Nanti kan ditanya begitu. Baru kita mulai masuk ya dengan menggunakan intervensi terapi inhaler kortikosteroid ya, bisa diberikan kortikosteroid sebagai pengontrol ya, yang artinya sesek nggak sesek Bapak harus gunakan untuk mengatasi ini ya, seperti itu. Jadi kalau dijelasin begitu, Bapaknya oh iya ya. Karena kadang-kadang pasien asma tuh suka gini teman-teman. Aku kalau pakai obat yang ungu gitu ya, ungu itu berarti yang kortikosteroid, kalau yang punyanya GSK itu yang seretide gitu ya, itu sesak napasnya nggak sembuh. Jadi dia saya milih pakai yang warnanya biru atau Ventolin karena itu lebih cespleng lah gitu ya. Kalau kita nggak jelasin fungsi dari masing-masing obat, maka dia akan memilih obat yang membuat dia bisa melegakan. Padahal sebenarnya PR-nya nggak cuma melegakan, tapi PR-nya gimana caranya supaya tadi ya, yang tiga hal ini bisa ditangani. Caranya ya harus diberikan terapi pengontrol secara teratur agar apa? Agar tidak terjadi ini ya responsif dan kemudian inflamasi. Ya, nah sebenarnya kalau ditanyain pasien asma maunya apa sih? Ya maunya nggak ada serangan, percaya deh sama saya. Oh, secakep-cakepnya cowok lewat di depan saya atau makanan enak, kalau saya sesak napas saya udah nggak kepengen apa-apa selain aduh tolong dong napasnya dihilangin dong gitu ya. Dan itu teman-teman nggak bisa ngerasain gitu ya, ngerasain rasanya tuh gimana sesek gitu ya. Rasanya udah dada udah diteken sampai dalam gitu. Nggak ada tuh oksigen yang masuk gitu. Sampai sakit, benar-benar sakit tuh. Rasanya tuh mau marah gitu ya. Mau marah tapi tambah sesek gitu ya. Nah, makanya ketika sesak, maka pasien akan cepet-cepet cari yang namanya pelega. Sama, saya juga dulu begitu ketika saya belum mendapatkan edukasi yang baik gitu ya. Saya akan cari peleganya dulu. Yang penting melega, dan penggunaan pelega seperti kayak Ventolin cepat banget 3 sampai 5 menit saya sudah bisa lega gitu ya. Udah napas enak banget gitu. Jadi akhirnya makin lama makin tergantung gitu. Satu sisi tidak menyadari bahwa sebenarnya dengan menggunakan pelega yang terlalu banyak tidak diiringi dengan pengontrol yang baik, justru itu membuat saya semakin banyak pakai pelega dan akhirnya membuat asma saya tidak terkontrol dengan baik.
Nah, itu yang sebenarnya teman-teman harus ceritakan sama pasien. Jadi kalau kita tujuan pengobatan asma tidak hanya tidak ada serangan, tidak hanya ada sesak napas, tidak hanya terbangun di malam hari, kemudian batuk dan mengi, kemudian bisa beraktivitas secara normal, bisa beraktivitas fisik juga secara normal, tetapi juga bagaimana tadi menyembuhkan yang di bawahnya, bongkahan es di bawahnya, ya. Dan ini cita-cita semua pasien asma, termasuk saya gitu ya. Gimana caranya ya supaya nggak sesek, gimana caranya supaya bisa sekolah, gimana supaya saya bisa melakukan aktivitas dengan normal, ya. Tapi tidak semudah itu, Ferguso. Karena kalau kita bicara pasien asma itu pasien kronis gitu ya, tata laksananya cukup panjang.